Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadisi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masyarul muslimin, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, inayah beserta hidayahnya, sehingga dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah mudzakarah wal mudarasah, untuk bertemu, saling menasihati, saling mengingatkan di dalam ilmu dan amal. Terlebih ilmu yang kita pelajari adalah ilmu Al-Quran, yang mana ilmu Al-Quran ini Rasulullah SAW bersabda mengenai tentang hal ini, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Itu sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Kedudukan sebaik-baik makhluk adalah kedudukan yang dicari oleh semua makhluk. Kedudukan sebaik-baik manusia juga termasuk kedudukan yang dicari, yang diinginkan oleh seluruh manusia. Akan tetapi sebagian manusia di antara kita mencari kedudukan yang terbaik dengan cara-caranya sendiri, persepsinya masing-masing. Ada yang mencari kedudukan yang terbaik dari jabatan, ada yang mencari kedudukan yang terbaik dari kemewahan dan kekayaan, ataupun mencari kedudukan yang terbaik dari cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kedudukan yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka beruntunglah siapa saja yang hatinya terpanggil, siapa saja yang dadanya ringan, siapa saja yang langkah kakinya ringan menuju majelis ilmu yang di situ dipelajari Al-Qur'an, yang di situ diajarkan Al-Qur'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di dalamnya, sehingga kita termasuk apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf ya, karena beberapa pertemuan yang lalu Anda sendiri berhalangan hadir. Hampir berapa Pak? 1 bulan ya. 1 bulan pertemuan tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang lain. Akan tetapi mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang beramal soleh kemudian selalu mudawamah terus menerus, kutibalahu makana ya'malu amalan sahihan muqiman, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh walaupun dia berhalangan hadir.
Kenapa? Karena keistiqomahan kita semuanya. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yang mana bab selanjutnya kita membahas tentang apa Pak? Halaman berapa? Halaman selali san. Baru ditinggal sebulan Pak. Halaman berapa? 58. Yaitu tentang ahkamul mudud. Bukan ahkamul mudud. Ahkamul mudud. Nah, bahasa Arabnya adalah hukum-hukum rumus tentang mat, tentang mat atau mududun, mat. Nah, di situ kita lihat, insya Allah nanti kalau selesai pembahasan ini kita ringkaskan, yaitu rumus hukum mat. Rumus hukum mat. Mat itu apa Pak secara bahasa Pak? Secara bahasa mat itu adalah ziyadah atau tatwil. Mat secara bahasa itu apa? Ziyadah atau tatwil. Ziyadah niku apa? Tambahan. Itu secara bahasa. Jadi gampangipun, lebih mudahnya, mat itu secara bahasa adalah tambahan. Oke. Nah, tak tulis nih. Jadi kita pada pembahasan kali ini membahas tentang masalah mat. Itu mat. Secara bahasa niku Pak, lugotan, mat itu adalah az-ziyadah. Az-ziyadatu, afan, az-ziyadatu, yaitu tambahan. Ini secara bahasa. Jadi tambahan. Nanti ketemu tambahan, apa yang dimaksud? Ya ditambah. Yang tadinya harokatnya 1, kemudian apa? Ketika masuk di hukum-hukum mat, harokatnya jadi bertambah. Jadi berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, mat itu adalah itolatus sauti biharfin min hurufil maddi wal lin. Secara istilah, mat itu apa Pak? Bentar, kita pelajari dulu secara istilah. Yaitu apa? Itolatus sauti. Sing mboten ngertos bahasa Arab mengke kula artekne bahasa Indonesia nggih Pak nggih. Nah, bihurufil maddi wal lini. Itu apa? Itolatus sauti bi hurufil maddi wal lini. Baik. Ini secara istilah. Apa artinya Pak? Memanjangkan suara. Itu apa? Memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad dan lin. Nah, ini secara istilah, yaitu apa? Memanjangkan suara dengan menggunakan, bisa ditambahi menggunakan
huruf-huruf mad dan lin. Yaitu huruf-huruf mad dan lin. Yaitu suara itu dipanjangkan dengan huruf-huruf mad dan huruf-huruf apa? Lin. Baik. Adapun mad ada dua jenis, Pak. Mad itu ada dua jenis. Mad ada dua jenis. Pertama adalah mad tabi'i. Yang kedua atau bisa disebut mad asli atau apa? Al asli. Yang kedua mad far'i. Jadi mad itu ada dua, Pak. Ada disebut mad tabi'i, disebut yang kedua mad far'i. Wes, sakmene se kedawan malah bingung. Taib di papakne dhisik. Jadi pengertian mat tadi apa, Pak? Ziyadah. Mat itu artinya tambahan. Tambahan yang seharusnya ada satu, karena masuk ke hukum tambahan jadi dua. Sejenis, yang dimaksud sejenis. Adapun secara istilah, mat itu adalah itolatus sauti bi hurufil maddi wal lini. Yaitu memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad dan lin. Huruf lin itu ada berapa, Pak? Ada dua, ya toh? Yaitu wawu sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya apa? Ya sukun sebelumnya ya fathah juga, gitu tuh. Gitu. Lin dulu kita pelajari bahasanya apa? Wawu sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah juga. Itu lin. Contoh khauf. Jadi apa? Wawu sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Contohnya apa? Soif. Soif. Nah, ini apa? Masuk ke hukum itu tadi, mad, yaitu itolatus saut, memanjangkan suara menggunakan huruf-huruf mad dan lin. Nah, pembagian masalah hukum mad ada dua jenis mad. Yang pertama mad asli atau mad tabi'i, yang kedua mad far'i. Apa itu mad asli? Apa itu mad far'i? Insya Allah kita pelajari 3 bulan yang akan datang. Pray meneh. Insya Allah kita pelajari selanjutnya. Ron, apa Ron? Antum kesini tugasnya ngapusin. Tukang ngapusi. Tukang ngapusi, tahu tukang ngapusi nggak? Tukang penghapus. Tukang ngapusi itu. Cepet Ron. Baik.
Nah, kita tadi sudah mengetahui jenis mat nggih, Pak nggih. Jenis mat ada berapa tadi, Pak? 2. Yang pertama napa? Mat asli. Atau napa? Tabi'i. Mat tabi'i. Yang kedua napa, Pak? Mat far'i. Ini far' asli yang dimaksud ya asli. Asli mat itu seperti itu. Far'i adalah cabang. Mat cabang. Yaitu karena ada sebab. Baik. Itu mat far'i insyaallah kita bahas. Kita masuk ke pembahasan poin yang pertama, mat tabi'i terlebih dahulu kita bahas. Kira tok nganggo mikir, Pak. Mat tabi'i kita baca di situ. A, poin A, mat asli atau mat tabi'i, gitu. Mat asli atau mat tabi'i terjadi apabila fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, kemudian dhammah bertemu wawu sukun. Bisa dirangkum di dalam ayat. Ayatnya ada, Pak. Kapan tadi, Pak? Fathah apabila bertemu apa? Alif. Kemudian apa meleh wau? Kasroh apabila bertemu dengan ya sukun. Kemudian kapan lagi? Dhammah bertemu apa? Wawu sukun. Inilah asli dari mat tabi'i itu. Bisa dirangkum di dalam ayat. Ada ayatnya, contoh nu hi ha. Baik. Contoh lagi tina. Tiga lagi, satu lagi udina. Baik. Ini mat tabi'i atau mat asli. Kapan tadi terjadi? Ketika fathah bertemu dengan alif. Contoh nih, ha. Yaitu di sini tempatnya. Kasroh bertemu dengan ya sukun, hi. Dhammah bertemu dengan wawu sukun, nu. Jadi apa? Nuhiha. Utina. Kemudian apa boleh? Udina. Yang mana mat tabi'i atau mat asli ini hukumnya, panjangnya atau ziyadahnya cuma berapa, Pak? 2 harokat. Jadi ziyadah tambahan kan tadi napa? Mat itu secara bahasa apa, Pak? Tambahan. Tambahan mat tabi'i itu cuma berapa? 2 harokat. Jadi setiap ini dibaca 2 harokat, tidak boleh dilebihkan. Nuhiha, utina, udina, tidak boleh. Cuma 2 harokat saja. Utiha, nuhiha, utina, udina. Coba kita baca. Nuhiha. Coba. 2 harokat. Nuhiha, utina, udina. Baik, berapa harokat, Pak, tadi? 2 harokat, tidak boleh dilebihkan. Nah, itu apa? Rumus awal dari mat tabi'i. Panjang berapa? 2 harokat. Jadi nuhiha, utina,
udina. Demikian juga kalau kita masukkan ke ayat-ayat yang lain. Contoh, dalika. Mana yang mad tabi'i? Kalimat dalikal kitabu. Mana yang mad tabi'i? Dalika. Yaitu kalimat apa, Pak? Dalika. Apa ini? Fathah bertemu dengan apa? Alif. Dalika, cukup dua harokat, tidak boleh dilebihkan. Dalika, tidak. Tapi dalika. Demikian juga alkitabu juga sama. Alkitabu. Dalikal kitabu. Tidak boleh dibaca kitabu, tapi cukup dua harokat karena masuk ke rumus awal, yaitu apa? Fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif. Jadi bacanya apa? Dalikal kitabu la raiba fi. Tidak boleh dibaca dalikal kitabu. Tidak. Cukup dua harokat. Taib. Demikian juga di kalimat-kalimat lain. Rasulu. Mana yang mad tabi'i, Pak? Rasulu. Mana? Yaitu rasulu. Sunya, kalimat su. Kenapa di situ? Karena dhammah berhadapan dengan apa? Wawu sukun. Dibaca berapa? Dua harokat. Jadi rasulu. Tidak boleh dibaca Rasulullah. Tidak boleh. Kenapa? Karena batasan ziyadah, batasan tambahan untuk mad tabi'i cukup berapa? Dua harokat. Baik, dua harokat. Harun, hapus. Sama ketika ya sukun, wa idza qila lahum. Kapan itu? Kasroh bertemu dengan ya sukun. Qila. Maka dibaca berapa? Dua harokat. Baik. Kita masuk jenis poin yang selanjutnya. Aqsam mad at-tabi'i. Macam-macam mad tabi'i. Macam-macam apa, Pak? Mad tabi'i. Yang termasuk bagian dari mad tabi'i. Perhatikan di situ. Aqsam sama dengan yang di situ, Pak. Macam-macam mad tabi'i. Ada berapa macam mad tabi'i itu? Lihat di situ di buku. Ada 3 macam. Ada berapa, Pak? 3 macam. Apa macam yang pertama? Mad iwad. Yang pertama adalah iwad. Yang kedua, apa, Pak? As-silah as-sughra. Yang ketiga, apa? Mad tabi'i harfi. Baik. Macam-macam mad tabi'i. Mad tabi'i tadi berapa, Pak, harokatnya, Pak? Ziyadahnya ada berapa tadi? 2 harokat. 2 harokat. 2 harokat. Ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama mad iwad, yang termasuk bagian mad tabi'i. Yang kedua adalah mad silah sughra. Yang ketiga adalah mad tabi'i harfi. Nah, ini bagian dari mad
tabi'i. Aksam, cabangnya mat tabi'i ada 3. Yang pertama mat iwad, yang kedua mat silah sugro, yang ketiga mat tabi'i harfi. Baik. Diulangi melih. Cabang dari mat tabi'i ada titik. Ada berapa, Pak? Ada 3. Yang pertama mat iwad, dihafal nih. Jenenge mat ngiwat. Wes nek angel ngomongne ain bablas nisan, mat ngiwat. Mat iwad. Yang kedua mat apa? Silah sugro, atau disebut dengan mat qasirah. Mat apa? Silah sugro, atau bisa disebut silah qasirah. Jadi silahnya disebut juga dengan qasirah. Al-qasirah. Yang ketiga baru mat tabi'i harfi. Dari harfi ziyadah, maka perhatikan Bapak dan Ibu sekalian dan para jamaah, baik itu mat iwad, baik itu mat silah qasirah atau silat sugro, atau itu mat tabi'i harfi, tetap kondisi 3 ini masalah ziyadahnya tetap kembali ke awal. Berapa itu? 2 harokat. Ima itu dia nanti bentuknya iwad, ima itu bentuknya silah sugro atau qasirah, ima itu bentuknya harfi, tetap kembali ke asal dari hukum ziyadahnya, yaitu tetap berapa? 2 harokat. 2 harokat. Baik. Paham nggih? Sampai sini kaidahnya. Kalau sudah paham, baru kita mempelajari satu persatu. Jadi saya ulangi lagi, mat tabi'i adalah mat asli, yang mana ziyadahnya berapa? 2 harokat. 2 harokat saja. Kemudian apa? Macam-macam dari mat tabi'i bagiannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama mat iwad, kedua mat silah sugro atau mat qasirah, yang ketiga mat tabi'i harfi. 3 bentuk ini, baik iwad, silah sugro atau harfi, walaupun nanti bentuknya ikut iwad, ikut silah sugro, ikut harfi, tetap muaranya di dalam masalah ziyadah tetap kembali ke berapa? 2 harokat. Baik. Kita masuk ke poin yang pertama, mat iwad. Hapus. Mat iwad. Mat iwad di situ lihat kapan terjadi mat iwad, yaitu apabila huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan alif, setelahnya berhenti atau wakof. Itu mat iwad. Jadi kapan, Pak? Yaitu huruf yang berharokat fathatan bertemu dengan alif. Kemudian apa? Dalam kondisi wakof. Nah, jadi mat iwad itu akan terjadi ketika pertama apa? Fathatan. Fathatan. Kapan fathatan itu? Yaitu huruf yang berharokat fathatain. Kemudian yang kedua apa? Bertemu dengan alif. Yang ketiga, ketika dalam kondisi wakof. Wakof.
Nah, perhatikan di situ. Yang selanjutnya termasuk mad iwad adalah huruf hamzah berharokat fathatain ketika berhenti. Yang ketiga, yang keempat jenis mad iwad adalah apa? Ketika hamzah fathatain dalam kondisi apa? Waqaf. Dalam kondisi waqaf. Inilah 4 kondisi spek dari mad iwad. Kapan? Pertama, ketika ada huruf yang dalam kondisi fathatain. Kedua, ketika bertemu dengan alif. Ketiga, dalam kondisi waqaf. Yang keempat adalah hamzah yang berharokat fathatain dalam kondisi waqaf. Itu mad iwad. Nah, semua kondisi ini ziyadahnya tetap berapa, Pak? 2 harokat. 2 harokat. Kita lihat. Kita masukkan ke rumus. Kalimat apa? Pertama, fathatain bertemu dengan alif dalam kondisi waqaf. Contoh, innallaha kana aliman hakima. Perhatikan. Masuk ke rumus tadi, masuk. Pertama apa? Fathatain. Kedua, bertemu dengan alif. Ketiga, dalam kondisi waqaf. Maka kalimat hakima ini dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena dia masuk ke mad iwad. Inilah yang disebut dengan mad iwad, yaitu apa? Hakimah. Kenapa bisa terjadi? Karena rumusnya tadi, fathatain bertemu alif dalam kondisi waqaf. Maka masuk ke rumus mad iwad. Maka cara bacanya, innallaha kana aliman hakima. Tidak boleh dibaca hakima walaupun di akhir. Tidak boleh dibaca melebihi berapa? 2. Karena apa tadi masuknya? Mad iwad. Beda kalau mad arid lis sukun. Beda dengan mad arid lis sukun. Maka ini dibaca 2. Innallaha kana aliman hakima. Atau kondisi yang kedua, kondisi yang hamzah dalam kondisi fathatain dalam kondisi waqaf. Contoh, nah, ada alifnya? Gak ada alifnya. Gak ada. Khusus hamzah gak ada alifnya. Walaupun gak ada alifnya, tetap ini dibaca hamzahnya berapa, Pak? 2 harokat. Kenapa? Karena masuk ke dalam rumus mad iwad tadi. Kapan? Hamzah berharokat fathatain dalam kondisi waqaf. Contoh, wanisa'a. Maka ini tidak boleh dibaca berhenti waqaf, dihilangkan fathatannya, dihilangkan apa? Iwadnya. Contoh, wanisa', tidak boleh. Atau dibaca di 4 sekalian, wanisa'a, tidak boleh. Tapi dalam kondisi seperti ini masuk ke rumus mad iwad. Kapan? Hamzah berharokat fathatain dalam kondisi waqaf. Dalam kondisi waqaf, maka dia masuk ke rumus mad iwad. Waqafnya ini dibaca 2. Contoh, wanisa'a. Tidak boleh wanisa atau wanisaan, juga tidak boleh. Tapi wanisa'a. Nah, demikian juga seperti ini.
Innallaha kana aliman hakima. 2 harokat. Tidak boleh aliman hakima. Nah, kita lihat dan ayat-ayat yang spesial ini banyak. Contoh di dalam surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa. Demikian juga di dalam surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. 2 harokat. Kenapa? Karena masuk ke hukum mad iwad. Mad iwad. Baik, kita lihat contoh-contohnya, Pak. Kita lihat contoh-contohnya. Lihat di situ contoh-contohnya. Insya Allah penjelasan mad iwad bisa dipahami, nggih. Kita lihat contoh-contohnya. Wal jibala autada. Nah, di situ mad iwad. Kenapa? Fathatan bertemu dengan alif dalam kondisi waqaf. Maka dibaca 2, wal jibala autada. Nah, fi dinillahi afwaja. 2 harokat. Wan nasyirati nashra. Coba kita baca bersama, Pak. Wal jibala autada. Naqra. Coba dikeraskan lagi, Pak, biar sambil latihan membaca. Pelancaran maharah di dalam membaca. Fi dinillahi afwaja. Wan nasyirati nashra. Wal mursalati urfa. Fal mulqiyati dhikra. Rijalan katsiran wa nisaa. Nah, ini mad iwad. Kenapa? Hamzah berharokat apa, Pak? Fathatan dalam kondisi waqaf. Walaupun di situ tidak ada apa, Pak? Tidak ada alif, karena itu pengkhususan untuk huruf hamzah. Baik. Selanjutnya, fal 'asifati 'asfa. Waja'alna al-laila libasa. Lepasin, Pak. Kita latihan, kita lihat. Sambil latihan. Kan prakteknya ditunda dulu. Enggak boleh ngumpul-ngumpul katanya. Ngumpul-ngumpul praktek. Maka latihannya kita di sini. Fawqakum sab'an shidada. Illa du'a'an wa nida'a. Kalau itu dibaca wasal bagaimana, Pak? Kan. Jadi iwatnya jadi ha. Contoh, yatlu suhufan mutahharah. Tidak dibaca
mutahharata. Tidak. Karena hukum seperti itu hanya berlaku pada hukum huruf apa tadi? Hamzah. Maka ketika tak marbutah tidak masuk dan tidak melebu kepada hukum mad iwad. Tetapi diganti apa? Huruf ha, yaitu suhufan mutahharah. Tidak dibaca mutahharata, suhufan mutahharata, tidak. Tapi mutahharah di semua dalam kondisi tak marbutah. Dan Pak Bambang. Sampun. Taib para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan mad iwad dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang mad silah sughra. Pembahasan ini lebih panjang karena di sana ada catatan-catatan penting di dalam mad silah sughra dan insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Asallahu ya ja'ala liqa'ana liqa'an mubarakan wa tafarruqana hadza tafarruqan marhuman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.